المصطفى نور المصطفى ملأ الأكوان ملأ الأكوان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Saudara sekalian, tentang ada istilah syariah, tarekat, hakikat dan marifat yang sebenarnya itu juga dijelaskan oleh Syekh Abdul Qadir Jalani dalam kitab beliau Sirrul Asrar ya. Hanya kadang-kadang orang berkata itu bid'ah gitu. Itu sudah tidak ditanggapi lagi ya kalau Anda sudah memahami tentang ma'rifatullah. Beberapa dalil-dalil tentang semua itu sudah saya jelaskan dalam beberapa episode sebelum-sebelumnya atau dalam pembicaraan di Majlis Ta'lim ya, secara keseluruhan. Saya insyaallah membacakan lagi kitab saya Abdul Qadir Jalani, pengertian beliau ya. Karena itu kata beliau, manusia itu dibagi 3 tingkatan. Ada tingkatan awam, ada khawas, dan ada juga khawas. Fa'alam ya. Fal ilmu az-zahir lahu asna asyara fanan. Ilmu zahir itu sebenarnya terbagi 12 mata ilmu zahir. Yang demikian juga terbagi lagi 12 pada ilmu batin, 12 zahir, 12 batin. Lahu asna asyara fanan. Maka di dalam ilmu batin itu terbagi di dalamnya 12 mata ilmu lagi. Beliau tidak menjelaskan apa 12 mata itu, tapi pengertian ilmu zahir sudah saya jelaskan, misalnya seperti mempelajari Al-Quran ya, tentang bacaan Quran, qiraatul Quran ya, tentang tafsir Quran, hadis dan ilmu hadis ya, atau hadis, ilmu hadis, pembacaan kitab-kitab hadis termasuk di situ. Kemudian ilmu fikih, ilmu usul fikih, ilmu perbandingan, ilmu tauhid, ilmu yang umumnya disebut dengan ilmu kalam, usuluddin ya. Itu semuanya jumlahnya 12 secara zahir ya. Yang seyogianya memang dipelajari, tapi kan karena kebanyakan orang tidak sekolah pesantren, atau tidak melewati proses semua itu, paling tidak. Nah, karena itu diperlukan di sini taklid ya, mempelajari ilmu agama. Nanti akan saya bahas beberapa persoalan yang sifatnya bagaimana kenyataan real di lapangan tentang keadaan manusia. Karena itu semuanya, kata beliau, dibagilah ilmu itu, ada ilmu awam wal khawas wa khawasul khawas ala qadril isti'adat, yang di semuanya itu membagi pengertian masing-masing. Nah, karena itu fi arba'i anwa'in, dipahamilah ilmu-ilmu itu selalu terbagi pada 4 keadaan. Pertama, al-awal zahirus syariah minal amri wan nahyi wasairil ahkam, yaitu ilmu yang di dalamnya dipelajari syariah zahir itu adalah urusan perintah dan larangan Allah dan keseluruhan daripada hukum-hukum Allah. Jadi itu namanya muzahir. Yang kedua, wasani batinuha, batin daripada syariah, ilmu batin syariah ya, wa yusamma ilmu tarekah, itulah yang disebut dengan ilmu tarekah. Wasalis, yang ketiga adalah batinu tarekah, batin daripada tarekah. Jadi batinnya tarekah itu ada lagi batin. Tarekah itu punya batin, namanya yusamma ilmu ma'rifah, itulah ilmu ma'rifah. Warrobi, yang keempat adalah yaitu batnul bawatin wa yusamma ilmu hakikah, batinnya daripada batin atau batinnya ma'rifatullah itu adalah ilmu hakikah, Jadi hakikah ini adalah hadiah buah seseorang. Jadi ilmu ma'rifatullah ini membingkai bagaimana supaya hakikat orang itu benar, hakikat, memahami tentang hakikat itu benar, sehingga dia sudah ketika dia menerima hakikat itu adalah benar, merupakan memang pemberian Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam konteks ini rupanya hakikat itu ada juga yang palsu ya. Betul, hakikat itu ada juga palsu. Siapa yang palsu? Ini setan yang mengasih. Nauzubillah min dzaliknya. Jadi hati-hati karena itu seringkali ulama-ulama kita, guru-guru kita di mana-mana ya, termasuk khususnya di Kalimantan Selatan, berhati-hati sekali mengajarkan tentang
ilmu ma'rifatullah. Tujuannya adalah supaya agar hakikat menjadi benar ya. Sampai-sampai harus belajar dengan sanad, memahami dengan sanad jelas keilmuan seseorang, jelas proses hidup seseorang. Nah, tidak tiba-tiba mengerti pintar, tidak mungkin kan. Nah, apakah orang itu, intinya adalah sanad itu adalah sebenarnya intinya apakah pemahaman terhadap syariah orang itu sudah benar atau tidak, syariah johirnya sudah benar atau tidak. Kalau sudah syariah johirnya sudah benar, insya Allah marifatullahnya juga benar. Nah, insya Allah ya. Apakah syariahnya sudah benar, bagaimana dia mengamalkan tarekahnya, sudahkah dia amalkan amal-amal syariah itu benar-benar dijalankannya kah atau tidak. Kalau sudah dua itu tadi itu, insya Allah ilmu marifatullahnya adalah benar. Nah itu, wallahu alam, di luar daripada itu. Wala budda min husuliha kulluha kama qala Rasulullah SAW. Tidak bisa atau mestilah, nah, itu, mestilah hasil daripada semua itu sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis beliau, as-syariah, yang disebut dengan syariah itu adalah syajaratun, adalah pohon. Jadi syariah itu adalah pohon. Wa tariqah agasanuha, tarekah itu cabang-cabangnya. Kemudian wal marifah, dan marifah itu auraquha, daun-daunnya. Nah, jadi daun-daunnya. Wal hakikatu asmaruha, sedangkan hakikat itu adalah buahnya, ujar Sidin. Wal Quran jami'u bi jami'iha bidilalati wal isyarah tafsiran wa ta'wilan. Adapun Al-Quran itu keseluruhan daripada empat macam itu tadi itu terkandung di dalam Al-Quran. Bila Al-Quran itu dipahami, nah, dipahami bukan hanya johir saja tapi batinnya juga, yang keseluruhan itu bidilalati, dengan petunjuk-petunjuk, dual isyarah, dan isyarah-isyarah, tafsiran, dengan tafsir seperti biasa, wa ta'wilan, dan yang di dalam Al-Quran itu mengandung ta'wil. Ta'wil itulah nanti mengandung hikmah, diperolehlah hikmah di dalamnya, maka akan ketemulah empat tadi. Oh, kalau begitu belajar Al-Quran terus, silahkan kalau mampu. Karena itu kita mempelajari Al-Quran ini melewati ulama-ulama, ahli-ahli, ulama-ulama di bidang mereka masing-masing. Kalau di Al-Quran misalnya ada membicarakan tentang masalah sosial, belajarlah kita kepada ulama ahli sosial, ahli tentang kemasyarakatan, tentang muamalah, ilmu muamalah. Kita kalau ingin mempelajari Al-Quran, membaca misalnya tentang hukum yang ada di dalam Al-Quran, misalnya hukum inamal khamru wal maisir, khamar, maka belajarlah kita fikih. Ketika kita membaca hadis tentang Rasulullah menyentuh tangan Aisyah, berarti wudunya tidak batal, bingung itu kan. Jangan membaca langsung hadis, Anda belajar kepada ulama. Misalnya dalam ulama Syafi'i yang menetapkan batalnya wudhu tersentuh tangan perempuan. Ada apa? Kenapa jadi membatalkan? Nah, inilah orang ahli sudah merangkumkan bahasan mereka, sedangkan kita baru satu mata teks saja membaca. Nah, karena itu diperlukan kita memahami para ahli. Syekh Abdul Qadir Jalani ini seorang yang ahli banyak bidang, baik seorang ahli ulumul hadis, muhadisin, khususnya beliau adalah mufassirin, seorang ahli tafsir ya, sehingga beliau mengarang kitab tafsir, usul fikih dan fikihnya hebat. Beliau ini lengkap, ilmu johir itu sudah dipelajari beliau. Ini yang disebut dengan sanad ya, keahlian orang ini tidak diragukan, sehingga beliau mampu juga menjelaskan ilmu batin. Karena memang biasanya begitu, kalau sudah ilmu johir itu sudah dipelajarinya dari A sampai Z-nya, dari A sampai Z, itu dia timbul kebosanan. Pasti dia akan mengeruk lagi bagian yang batin dalam. Kalau Anda terlalu berdebat dengan hal-hal yang lahir, nanti tidak lagi ketemu bagian yang batinnya. Ya, karena itu pelajari juga yang batinnya. Batin inilah yang diperlukan. Di batin ini sendiri terbagi lagi 2 sampai 3 ya. Batinnya syariah adalah tarekah. Tarekah itu adalah ma'rifah. Batinnya ma'rifah itu adalah hakikat. Luar biasa. Mudah-mudahan dapat dipahami di sini pengertian yang mungkin lebih menyeluruh ya. Kata beliau tadi harus ada dilalah, harus ada petunjuknya.
4 pembagian ini memang sudah center di masyarakat kita untuk memahami. Hanya sekelompok orang-orang tertentu yang tidak bisa memahami tentang pengertian. Misalnya mereka menolak istilah tarekah, hakikat, tentang ma'rifat. Itu karena kebodohan saja, karena terlalu memahami johir, teks-teksnya saja. Dan juga teksnya juga tidak lengkap ya. Kurang bacaan, kurang pengetahuan, dan kurang guru. Jadi belajar kita berguru ini kemana aja. Sampai ratusan guru tidak apa-apa. Orang dulu biasa aja sampai 100 orang guru. Ya, untuk sebagai sebuah perbandingan. Syekh Abdul Qadir Jalani saja banyak guru beliau. Nah, inilah gambarannya ya. Bagaimana memahami makna 4 kategori itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq wa aqwamut thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مصطفى نور المصطفى ملأ الأكوان ملأ الأكوان